Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah bisa bertemu kembali dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kehidupan kita diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tema pada kesempatan ini adalah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa untaian dan penjelasan beberapa hadis sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anna sholata alaihi sababun li mahabbatihi lil abdi fa innaha idza kanat sababan li ziyadati mahabbatil musalli alaihi lahu fa kadzalika hiya sababun li mahabbatihi huwa lil musalla alaihi. Bahwasanya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah menjadi sebab Rasulullah cinta kepada kita yang membaca sholawat. Apabila hal tersebut menjadi sebab kita semua bisa tambah cinta kepada Rasulullah SAW. Begitu halnya adalah Rasulullah SAW adalah selalu tambah cinta kepada kita. Kita semua dicintai oleh Rasulullah SAW. Apabila kita mencintai Rasulullah, maka Rasulullah pun akan mencintai kepada kita. Wa annaha sababun li hidayatil abdi wa hayati qalbihi. Sholawat kepada Rasulullah adalah menjadikan sebab seseorang hamba mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan hatinya menjadi hati yang hidup. Fa innahu kullama aksara sholat alaihi wa dzakarahu istawallat mahabbatu ala qalbi hatta la yabqa fi qalbihi mu'aridatun li syai'in min awamiri. Apabila kita semua memperbanyak menjebaba sholawat kepada Nabi, ingat kepada Rasulullah, maka hati kita ini adalah hati yang selalu cinta kepada Rasulullah, sehingga kita semua tidak menentang segala perintah-perintahnya. Kita semua bisa taat kepada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala syakkun fi syai'in mimma jabi, dan kita semua optimis, yakin dan tidak mamang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal yasiru majabihi maktuban fi qalbihi. Bahkan segala sesuatu yang ada yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sudah terpatri dalam hati kita. La yazalu yaqra'uhu ala ta'aqubi ahwalihi wa yaqtabisu al-huda wal falaha wa anwa'ul ulumi minhu. Apabila kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan pergantian keadaan kita, siang dan malam, malam seperti siang, pagi, siang, sore, malam, kita semua bisa menyempatkan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita dapat mengambil hidayah atau petunjuk yang sumbernya dari Nabi Muhammad SAW, dan kita juga meraih yaitu kesuksesan dalam kehidupan kita, dan kita juga meraih beberapa ilmu yang bermanfaat dari Nabi Muhammad SAW. Wa annaha sababun li'adismil musalli alaihi wa dzikrihi indahu kama jaa min qawlihi inna sholatakum ma'rudatun alayya wa qawluhu innallaha waqala biqabri malaikatan yuballighuni an ummati as-salama wa kafa bil abdi nubalan ayat qura ismuhu ayat qura ismuhu baina yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi sebab kita semua nama kita amal kita diperlihatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal kita diperlihatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salat kamu adalah diperlihatkan, sesungguhnya salat kamu adalah diperlihatkan kepadaku, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah mewakilkan di dalam kuburku beberapa malaikat-malaikat yang menyampaikan, malaikat itu menyampaikan kepadaku, menyampaikan salam kepadaku dari umatku. Sesungguhnya pada kubur Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan beberapa malaikat yang tugasnya malaikat itu adalah menyampaikan salam-salam dari umatnya. Apabila kita semua menyampaikan salam kepada Rasulullah, maka salam kita disampaikan oleh malaikat, disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang yang mengirim sholawat kepada Rasulullah, maka namanya itu sudah dikenal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa annaha sababun litasabbutil qadami ala syirati wal jawazi alaihi li hadisi Abdurrahman bin Samurah alladhi rawahu anhu Sa'id bin Musayyab fi ru'yan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ra'aitu rajulan min ummati yakhzafu ala syirati wa yahba'u ahyanan wa yata'allaqu ahyanan faja'adhu sholatu alaiya wa aqamathu ala qadamihi wa anqadathu. Rawahu Abu Musa al-Madaniyu. Artinya adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi sebab kita semua adalah orang yang selamat ketika yaitu melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Delamaan kita, kaki kita ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, maka akan menjadi tetap tidak terpleset masuk ke dalam jurang neraka jahanam. Dan juga ketika kita melewati Shiratal Mustaqim, besok pada hari kiamat, kita termasuk orang yang diselamatkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini dasarnya adalah hadisnya Abdurrahman bin Samurah yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab di dalam mimpi Rasul Nabi Muhammad SAW. Suatu saat saya bermimpi, yaitu Abdurrahman bin Samurah bermimpi seorang laki-laki dari umatku, di mana mereka adalah sangat berdesak-desakan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Mereka banyak yang merangkak ketika melewati Shiratal Mustaqim, dan mereka banyak yang tergemantung di dalam suatu saat. Mereka banyak yang gemantung di dalam jembatan Shiratal Mustaqim. Kemudian datanglah yaitu sholawatku, yaitu sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menguatkan atas kakinya, dan sholawat kepada Nabi Muhammad itu adalah dapat menyelamatkannya ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Musa al-Madani. Anas sholata alaihi ada'un li aqlil qalili min haqqihi wa syukrihi lahu ala ni'matihi allati an'amallahu biha alaina ma'ana alladhi yastahiqu min dalika la yuhsa ilman wala qudratan wala iradatan, walakin Allah Ta'ala subhanahu li karami radiya min ibadihi bil yasiri min syukrihi wa adai khalqihi. Artinya adalah membaca sholawat, mengirim sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya kita semua telah melaksanakan hak kita, kewajiban kita, dan syukur kita, terima kasih kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita lewat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah adalah Nabi yang menyelamatkan umatnya. Karena Rasulullah adalah Nabi yang berhak untuk dipuji, karena dia adalah orang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak terbatas ilmunya, yang tidak terbatas ilmunya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang memulakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memuliakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia adalah sama dengan memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sama dengan ia adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama dengan dia adalah orang yang berterima kasih kepada Allah, yaitu menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah adalah orang yang membawa agama Islam, agama yang benar, agama yang dibawa oleh Rasulullah adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala dari malaikat Jibril. Wa annaha mutadamminatun li dzikrillahi wa syukrihi. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad adalah mengandung zikir kepada Allah dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk bagian dari zikir kepada Allah dan syukur kepada Allah
adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Wa ma'rifatu in'amihi ala abidihi biirsalihi, dan kita semua bisa yaitu mengetahui nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala atas rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal musalli alaihi qad tadammanat sholatuhu alaihi dzikrallahi wa dzikra rasulihi wa su'alihi ayajziyahu bi sholati alaihi ma huwa ahlu. Apabila kita semua termasuk orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sholawat kita adalah sholawat yang mengandung ingat atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ingat segala sesuatu yang menjadi yaitu permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita semua bisa berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Rasul adalah orang yang berhak dikirimi sholawat dari kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama arrafana rabbana wa asma'ahu wa sifatahu wa hadana ila tariqi mardatihi, seperti halnya Nabi Muhammad adalah orang yang memperkenalkan kepada kita semua Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memperkenalkan Tuhan kita? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan Rasul yang memberi jalan petunjuk yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arrafana ma lana ba'dal usuli ilahi wal qudumi alaihi, dan juga Rasul telah mengenalkan kepada kita semua kapan kita bisa sampai, kapan kita sampai kepada Nabi, kita datang atau kita sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahiya mutadamminatun likulil imani, maka sholawat kepada Rasulullah adalah mengandung seluruh iman, setiap iman kita ketika kita membaca sholawat itu artinya kita semua adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, iman kepada qada qadar, dan seterusnya. Seluruh iman ini akan terkandung dengan bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal hiya mutadamminatun lil iqrari bi wujudi rabbi. Bahkan membaca sholawat adalah mengandung ikrar, kita menetapkan dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Wa ilmihi wa sam'ihi wa qudratihi wa iradatihi. Rasul memperkenalkan kita dengan sifat-sifatnya Tuhan, kekuasaannya Tuhan, iradanya Allah, kekuasaannya Allah, sifat-sifatnya Allah, kalamnya Allah, diutusnya para rasul, dan juga berita-berita yang benar, wa kamali mahabbatihi, dan cinta yang sempurna dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua cinta menjadi cinta yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasholatu alaihi mutadamminatun li ilmil abdi dzalika, maka membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengandung pengetahuan seorang hamba. Kita semua bisa kenal kepada Allah, beberapa apa yang menjadi sifat wajib Allah, apa yang menjadi sifat mukhal Allah, begitu apa yang menjadi sifat jaiz Allah, sifat wajib Rasul, sifat mukhal Rasul, kemudian sifat jaiz wajib Rasul, dan seterusnya. Itu adalah dengan barokahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan barokahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita semua adalah menjadi orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup harus cinta kepada Allah, sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mencintai Rasulullah berarti mencintai sunnahnya. Kita semua bisa membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta kepada sama manusia, cinta kepada fakir miskin, cinta kepada anak yatim, cinta kepada yaitu tetangga, kepada saudara muslim. Semua kita cintai. Yang paling agung adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua kelak menjadi orang-orang yang berhak mendapat surganya Allah. Amin Allahumma amin. Demikian pengajian kita pada kesempatan ini dengan tema pokok yaitu cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.